Studi D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Video kali ini gue mau membahas beberapa konsep penting dalam dunia perbankan. Nah, kayak perbedaan kas dan deposito, tabung dan juga giro, proses clearing dan kredit, inkaso, sampai dengan faktor yang mempengaruhi suku bunga pinjaman. Nah, selain itu, gue juga mau membagi atau menjelaskan dan memberikan contoh kasus nyata agar lebih mudah kita pahami. Pertama, kita akan bahas dulu nih kas dan deposito, yang dimana kas itu uang yang bisa langsung kita gunain kapan aja. Contohnya nih kayak uang tunai atau bisa juga dalam bentuk saldo rekening. Nah, sedangkan deposito itu simpanan di bank yang dimana dia memiliki jangka waktunya sendiri. Nah, biasanya jangka waktunya itu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dan juga deposito itu nggak bisa kita ambil sebelum jatuh tempo gitu. Nah, contoh nih, misalnya gue punya uang 5 juta, terus gue butuh uang itu buat makan, beli bensin, dan juga buat jajan. Nah, jadi gue simpan uang itu sebagai kas. Nah, contoh lagi nih, gue kerja dan punya uang 100 juta, tapi dalam waktu deket ini gue gak butuh uang itu. Nah, jadi gue lebih milih simpan di deposito biar bisa dapet bunga. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kas itu sangat liquid, yang artinya dia mudah digunain. Nah, tapi kas itu tidak memiliki bunga dan tidak menghasilkan bunga. Beda dengan deposito, yang dimana deposito itu dia tidak liquid tapi bisa memberikan bunga yang lebih tinggi gitu. Selanjutnya kita akan membahas tabungan dan juga giro, yang dimana tabungan itu biasanya digunakan sama individu untuk menyimpan uang dan juga transaksi yang dilakukan secara lebih sederhana gitu. Nah, sedangkan giro itu dia lebih sering digunakan oleh perusahaan. Nah, karena giro itu lebih mendukung transaksi dalam jumlah yang lebih besar dan lebih sering digunain gitu. Contoh nih, gue tiap bulan terima gaji, jadi gue pakai tabungan buat nabung dan transaksi sehari-hari, itu yang disebut tabungan. Contoh lagi, gue punya usaha, transaksi gue tuh besar dan juga sering. Nah, jadi gue lebih milih pakai giro untuk bayar supplier. Nah, jadi tabungan itu cocok untuk individu, sedangkan giro itu dia cocok untuk bisnis dengan transaksi yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas soal clearing dan juga kredit, yang dimana clearing itu proses penyelesaian transaksi antar bank gitu. Nah, jadi kita transfer antar bank, terus dana tersebut itu bisa diperoleh terlebih dahulu melalui sistem clearing. Nah, sedangkan kredit itu pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah yang harus dikembalikan dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Contoh nih, gue transfer uang ke temen yang beda bank, nah tapi kok nggak langsung masuk. Nah, tenang teman-teman, itu sedang diproses melalui clearing. Nah, yaitu proses antar bank gitu. Nah, kalau kredit itu beda lagi. Ini saat kita pinjam uang dari bank. Contoh nih, gua mau ambil motor, terus bayarnya itu secara cicilan tiap bulan. Nah, itu yang dinamakan kredit. Atau kita ngambil uang di bank terus dibayar cicilan, itu juga namanya kredit. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang inkaso. Nah, inkaso itu layanan bank untuk menagih pembayaran dari pihak lain. Nah, biasanya ini transaksinya antar kota atau antar bank gitu. Jadi bank itu bantu kita nagih uang dari orang lain, tapi ada resikonya teman-teman. Contohnya kayak keterlambatan pembayaran atau gagal bayar gitu. Contoh nih, gua mau kirim barang ke luar kota, tapi pembayarannya itu belum diterima. Nah, nanti pegawai bank itu akan bantu kita menagih lewat layanan inkaso gitu teman-teman. Nah, next kita juga akan bahas soal suku bunga pinjaman. Ya udah gak asing lagi lah ya dengernya suku bunga pinjaman, yang dimana suku bunga pinjaman itu biaya yang harus dibayar oleh nasabah atas pinjaman dari bank. Nah, kalau
bunganya tuh 10% itu masih oke lah ya. Nah, tapi kalau bunganya tuh naik jadi 15%, itu cicilannya jadi berat banget. Nah, makanya suku bunga itu sangat mempengaruhi banget sama keputusan kita saat kita meminjam. Nah, contoh nih, gua mau pinjam uang 5 juta, bunganya itu 10%. Ya Kak, ya kaliin aja 5 juta dikaliin 10 per 100. Nah, jadi bunga yang harus kita bayar itu 500.000. Nah, kalau bunganya 12%, jadi suku bunganya itu 600.000. Nah, kalau bunga naik, beban pun ikut naik. Itulah prinsip suku bunga pinjaman. Jadi sekarang kita tahu nih, setiap produk bank itu punya fungsinya masing-masing. Nah, tinggal kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, oke, sampai di sini saja yang bisa saya paparkan dan sampaikan. Semoga bermanfaat lah ya buat kita semua. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga penonton, dan sampai jumpa.